Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mo Firdaus dengan nomor induk mahasiswa 20110102004. Saya di sini akan mengajarkan pengertian akhlak terpuji dan akhlak tercela. Mungkin di sini ada yang sudah paham dengan akhlak terpuji dan akhlak tercela. Masih belum ada yang belum paham ya. Baik, saya akan menjelaskan pengertian akhlak. Untuk memahami pengertian akhlak secara menyeluruh, ada dua cara yang perlu ditempuh. Pertama, dilihat dari segi bahasa, etimologi, dan kedua dilihat dari segi istilah, terminologi. Nah, sebelum saya menyampaikan pengertian akhlak, diharap kepada semua untuk fokus ya, jangan sampai melamun, biar nanti saya akan tanya kembali, biar nanti langsung bisa. Dilihat dari segi bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang dalam bahasa Arab, kata akhlak merupakan jamak kata khulukun yang mengandung arti. Yang pertama, tabiat, yaitu sifat yang telah terbentuk dalam diri manusia tanpa dikehendaki, tanpa kemauan, dan tanpa diupayakan, tanpa usaha. Yang kedua, adat, yaitu sifat dalam diri manusia diupayakan, berusaha beliau latihan, yakni berdasarkan keinginan. Dan yang ketiga, watak, jangkauan. Jangkauannya meliputi hal yang menjadi tabiat dan hal yang diupayakan sehingga menjadi adat kebiasaan. Nah, secara singkat, kata akhlak yang berarti kesopanan dan agama budi pekerti. Terdapat pula kata akhlakul karimah yang memiliki arti perbuatan mulia bagi terpuji yang diwujudkan dalam bentuk sikap, ucapan, perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam, dapat kamu pahami pada buku komik akhlak dalam Al-Quran. Nah, akhlak terpuji ini dimulai dari sikap. Nah, sikap ini bisa diterapkan tiap hari kepada semua manusia. Jika dengan sikap bertemu dengan orang, kita menunduk gitu. Dan juga ucapan. Nah, ucapan kita, akhlak ini bisa sopan dengan sesama manusia. Ataupun kita melihat guru di jalan, kita dengan ucapan Amit Pak, Amit Bu, Assalamualaikum, itu akhlak ucapan. Dan juga perbuatan hal baik yang kita, akhlak yang baik itu juga kepada manusia ataupun guru dan juga orang tua, itu penting. Perbuatan itu kita kalau pulang sekolah harus salaman kepada orang tua, itu akhlak perbuatan. Juga kita kalau ke sekolah itu kepada guru itu salaman, juga ucapan juga itu penting, Assalamualaikum itu. Nah, akhlak yaitu tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dari proses latihan menjadi kebiasaan, bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran. Nah, pertimbangan atau penelitian untuk lebih jelasnya, ada perbedaan tentang akhlak dari ilmu akhlak. Apa bedanya? Nah, di sini akhlak, bedanya akhlak dengan ilmu akhlak. Nah, kalau akhlak adalah yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, yang muncul dari dorongan jiwa secara spontan. Jika ada keinginan kita untuk berubah, itu akhlak itu bisa muncul dengan dorongan diri sendiri gitu. Dan yang kedua ini ilmu akhlak, adalah ilmu yang mempelajari dari memberi petunjuk bagaimana berbuat kebaikan
dan menghindar dari keburukan sesuai dengan tuntunan. Dan di sini pembagian akhlak dan contohnya. 1. Akhlak mulia dan terpuji, akhlakul karimah, akhlakul mahmudah dan atau karimah. Mohon maaf ya. Akhlak mulia atau terpuji disebut juga dengan akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, yaitu sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah, sesama manusia dan lingkungan. Sifat mulia tersebut bagi setiap muslim atau diketahui dari sumber dari Al-Quran, hadis. Nah, nanti kalau ada yang mau bertanya silakan komen di kolom komentar ya. Di sini ada contoh akhlak mulia terhadap Allah, diantaranya ikhlas, bertaubat, bersabar, bersyukur, bertawakal, harapan, dan terakhir bersikap takut. Itu akhlak kepada Allah. Kita harus ikhlas, harus bertaubat, dan harus bersabar, bersyukur atas nikmat Allah, dan bertawakal, dan harapan, dan bersikap takut. Kita kalau kepada Allah harus bersikap takut. Karena kita semua manusia semua berasal dari tanah. Jangan ada yang disembunyikan. Nah, di sini akan saya bahas tentang akhlak tercela. Di sini ada musyrik, merupakan persekutuan meminta, memohon selain kepada Allah. Itu musyrik, akhlak tercela. Jadi sudah tahu kan akhlak terpuji itu akhlak yang baik, akhlak tercela itu akhlak yang tidak baik. Dan juga takabur, sikap menyombongkan diri dan tidak mengakui kekuasaan Allah di alam ini. Itu sangat tidak diperbolehkan sikap takabur. Nah, di sini adapun yang menyebabkan seorang menjadi takabur, salah satunya karena rupa, tampan dan cantik, kedudukan, jabatan yang tinggi, kekayaan dan lain. Nah, kalau kita sekarang merasa biasa tapi nanti kita tampan, kita pasti akan berubah. Itu tapi tergantung orangnya. Kita pasti nanti kalau pas sudah tampan, kaya, itu sudah lupa dengan teman-temannya. Sudah kayak insecure gitu, bahasa sekarang gitu. Dan juga ayat Allah menerangkan ketakaburan manusia, Al-Quran surat An-Nahl ayat 29, yang artinya, maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya, pasti itu seburuk-buruk tanpa orang yang menyembuhkan diri. Al-Quran An-Nahl ayat 29. Juga akhlak tercela, murtad, sikap yang mengganti keyakinan dan beralih di keyakinan yang lain dari agama Islam. Singkatnya, keluar dari agama Islam, maka akan mendapat hukuman ridho, hukuman mati saat akhirat kelak, sebagai firman Allah yang artinya, barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia akan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Dan ini munafik juga akhlak tercela. Yang terakhir, sikap seorang yang menyampaikan dirinya berpura-pura tidak tulus hatinya mengikuti ajaran Allah, jadi termasuk sifat berkhianat. Itu munafik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan ini waktunya sudah malam. Mungkin nanti kalau ada yang bertanya bisa tulis di kolom komentar di bawah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.